Roh Kudus kita bisa minta. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal 8 kita membaca Yohanes, Petrus dan Yohanes pun datang untuk angkat tangan. Dan orang yang belum menerima Kudus pun menerima Roh Kudus dengan bukti yang nyata. Nah, inilah terjadi. Jadi rupanya dalam Timotius ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah kuasa. Karena Yesus sendiri berkata dalam Kisah 1:8, kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan pada waktu kita juga menerima Roh Kudus dalam kita, maka kita mempunyai kuasa. Kuasa itu sama dengan kemampuan. Kuasa melakukan sesuatu, mampu melakukan sesuatu. Jadi apa yang tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukannya, kalau Roh Kudus ada dalam kita, kita mempunyai kemampuan untuk melakukan. Sebab itu Rasul Paulus pun berkata dalam surat Filipi pasal 4 ayat 11, dia berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu. Bahasa Inggris berkata, I can do everything. Segala sesuatu akan dapat dilakukan di dalam Dia yang menguatkan aku. Siapakah Dia itu? Roh Kudus. Nah, sebab itu saudara-saudara, Timotius sudah mempunyai karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Kuasa ada. Tetapi tiba-tiba Tuhan melalui Paulus berkata, aku peringatkan kamu. Jadi dia bicara tentang peringatan, bukan memperingati, tetapi memperingatkan dia ada bahaya. Ini merupakan satu warning, awas. Nah, tetapi dengan memperingatkan dia berkata, biarlah kamu mengobarkan karunia Allah yang ada di dalamnya, supaya mengobarkan, memberikan semangat baru lagi, supaya menyala lagi apimu. Roh Kudus itu seperti api di dalam kita. Api itu mendorong, memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi harus dikobarkan kembali. Dalam bahasa Indonesia tidak tertulis mengobarkan kembali. Tapi kalau saya lihat Alkitab dalam bahasa Yunani, saya dikatakan kobarkan kembali, rekindle. Jadi rekindle, kobarkan kembali sekali lagi. Tadinya rupanya sudah menyala-nyala, tapi rupanya tidak tahu apa sebabnya, maka mulai kendor. Di mana kita baca kata kendor? Di mana dikatakan jangan kendor? Di mana ayatnya jangan kendor? Roma 12 ayat 11. Tuh nenek-nenek udah tahu yang udah bilang di mana sih? Roma 12 ayat 11. Dan janganlah kita yakin semangat kita, kerajinan kita kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pintar jemaatnya ini. Jangan kendor. Berapi lagi loh. Timotius dia pada apinya mulai kendor. Semangatnya mulai kendor. Nggak tahu apa. Saudara-saudara, kita harus hati-hati. Jaga-jaga saudara-saudara, di akhir zaman ini banyak orang akan kendor. Alkitab berkata dalam Matius 24, Yesus ingatkan kepada murid-muridnya. Waktu murid-murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa tandanya akhir zaman ini? Apa akan jadi di akhir zaman ini? Tuhan berkata, karena kasih menjadi tawar, menjadi dingin, oleh karena kejahatan bertambah-tambah. Di dunia ini, Alkitab katakan, orang yang jahat akan bertambah jahat. Orang yang kudus akan menjadi tambah kudus. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau jadi mana? Jadi kudus supaya lebih kudus, atau jahat tambah jahat? Orang-orang gereja puji Tuhan,
berkata, kami mau kudus Tuhan. Kudus, kudus Engkau Tuhan, kuduskanlah aku juga. Kalau Tuhan kudus adanya, kita pun perlu menjadi kudus. Begitulah. Maka kasih akan menjadi kendor. Kasih cinta akan menjadi tawar. Cinta kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan akan menambah kendor, menjadi kurang panas, kurang semangatnya, malas sudah berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, akhir terjadi, akhir zaman berkata demikian. Sehingga surat Timotius berkata, surat Tesalonika berkata, sebelum Yesus datang kembali, sebelum hari kiamat datang, harus datang dahulu dua hal, yaitu satu, murtad. Siapa yang murtad? Orang yang mundur. Siapa orang yang mundur? Orang Kristen yang mundur. Saudara-saudara, jangan takut, banyak orang Kristen bakal mundur. Jangan takut, banyak orang Kristen akan mundur akhir zaman. Tuhan, jangan orang ketapang Tuhan, jangan orang ketapang ya Tuhan. Sebab kita kan sudah bilang sekali, akhirnya mau mundur.